Oke, selamat sore. Kenalkan saya Mirza Farsal Arifin dari kelas TID 23 dengan NIM 2305-1204142. Di sore hari ini saya akan melakukan tugas praktikum keamanan data dan informasi, yaitu VPN. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung menuju ke praktikum. Untuk langkah pertama yaitu mengatur atau membuat topologi seperti ini. Jadi ada 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 router. 4 router dijadikan backbone, lalu router 2 router lainnya dijadikan router ISP atau customer A, lalu satunya customer B. Lalu router customer itu tersambung ke switch dan switch itu tersambung ke 2 PC. Jadi tujuannya yaitu dari VPN ini, misalnya PC 1 ini ingin agar bisa berkomunikasi dengan PC yang ada di sini. Jadi itu fungsi dari VPN-nya. Oke, mari mulai langkah pertamanya. Untuk langkah pertama yaitu setting identity. Mungkin ini bisa di skip aja, sebenarnya tidak terlalu berpengaruh saat proses praktikum, jadi kayaknya saya skip. Oke, selanjutnya yaitu setting IP address. Ini IP addressnya mulai dari router pertama. Bentar, saya lupa nunjukin topologinya. Ini topologi yang saya buat seperti yang saya jelasin tadi. Oke, kalau gitu di start dan kita tunggu terlebih dahulu. Oke, setelah semua PC udah nyala, akan kita lakukan setting IP address di tiap router dan tiap PC. Mulai dari router pertama. Akan saya tunjukkan caranya aja. Untuk meng-add atau menambahkan address dapat menggunakan perintah ini, yaitu IP address add address yang ingin tambahkan, lalu interface-nya berapa. Oke. Oke, untuk router 1 sudah selesai, lanjut ke router 2. Maaf, salah, harusnya titik 2 terakhirnya, jadi dihapus dulu. Log number 0. Nah,
Selanjutnya router 2 sudah selesai. Selanjutnya yaitu setting router 3, tapi sebelum itu saya mau cek router 1 apakah udah benar. Kayaknya udah benar. Oke, lanjut ke router 3 sekarang. Oke, router 3 udah selesai. Lanjut ke router 4. Oke, router 4 sudah selesai. Lanjut ke router customer A. Dan selanjutnya router customer B. Oke, setelah routernya sudah selesai semua, selanjutnya yaitu setting IP address dari tiap PC. Mulai dari PC 1. Lanjut ke PC A2. Lanjut ke PC B1. Lalu lanjut ke PC B2 terakhir. Oke, kita lanjut ke langkah berikutnya setelah selesai menyeting IP address. Langkah berikutnya yaitu advertise network OSPF di router 1 sampai router 4. Oke, mari dimulai. Mari kita lakukan. Mulai dari router 1. Caranya yaitu perintahnya yaitu routing OSPF network di add network yang lalu diberikan network yang akan di add, setelah itu areanya. Ini areanya backbone semua karena yaitu router 1 sampai 4 sebagai backbone. Oke, mari bukan. Oke, router 1 udah, lanjut ke router 2. Oke, router 2 udah, lanjut ke router 3. Lanjut ke router 4.
Oke, udah di advertise network OSPF semua. Lalu lanjut ke langkah berikutnya, yaitu menambahkan default gateway di customer A, router customer A, router customer B, PC A1 sampai dengan PC B2. Oke, untuk pertama-tama di add di router customer A terlebih dahulu. Caranya, perintahnya yaitu IP route at DST address, lalu dikasih 00/00/0 semua, dan gateway-nya ikuti perintah di tabel ini. Oke, lanjut ke router B, router customer B. Oke, setelah itu lanjut ke setting default gateway dari tiap PC. Lanjut ke PC A2. Lanjut ke PC B1. Selanjutnya PC B2. Oke, sudah tersetting semua. Lalu lanjut langkah berikutnya, yaitu men-share IP public router perusahaan menggunakan NAT. Jadi kita add NAT di router customer A dan router customer B. Oke, mari kita setting mulai dari router customer A. Caranya, perintahnya yaitu IP firewall NAT add, dan yang digunakan yaitu ini tabelnya DST-NAT, tapi di perintahnya ini src-NAT. Saya sudah nyoba pakai DST-NAT, tapi kalau pakai DST-NAT itu nggak bisa masquerade, jadi saya ikut perintah yang di sini, pakai src-NAT. IP firewall NAT. Oke, lanjut ke router customer B. Sudah di setting NAT-nya, lanjut ke melakukan testing. Jadi
dilakukan testing di customer A, di router customer A, apakah bisa, apakah jika melakukan ping akan ada reply jika melakukan ping ke destinasi ke IP berikut. Mari kita mulai di router customer A, coba di ping ke 111, bisa. Jadi 111 itu yang di sini ya. Lalu berikutnya 222.2.10 atau router customer B. Nah, bisa, jadi bisa menghubungi router A, bisa menghubungi router customer B. Lalu berikutnya ping ke 192.168.2.11. Nah, ini kita di router customer A ini mencoba mengping PC antara dua PC ini, saya lupa yang mana yang 11. Pokoknya dua PC ini, antara dua PC ini. Yang pasti jawabannya pasti coba dijawab. Nah, ini tidak ada reply karena itu sudah masuk ke private network dari router customer B. Oke, sebenarnya router customer B juga sama sih, jadi kayaknya nggak perlu dicoba karena sudah bisa dilihat hasilnya. Jadi ini centang lalu ini hilang. Oke, ini juga ada perintah ping di Mikrotik dan Windows, jadi PC-nya juga dicoba di PC A1 deh. Coba ping ke tetangganya, ping 192.168 titik 68 titik berapa tadi, lupa. Kalau ini 111 jadi tanggalnya titik 12. Nah, bisa. Lalu nyoba ping ke destinasi ke private network yang customer B, Pak. 2.11 kalau nggak salah. Nah, nggak bisa. Seperti yang diduga tidak bisa karena berbeda area. Oke, lanjut ke langkah-langkah praktikum berikutnya, yaitu testing root dan tracer. Oke, di PC A1 coba dulu tracer. Nah, di cuma ke gateway-nya terus udah, nggak kemana-mana karena destination not reachable atau destination net unreachable. Lalu coba ke tetangganya ini di traceroute. Nah, ini langsung ke tetangganya, jadi ya gitu. Oke, berikutnya nyoba traceroute di router customer A, nyoba ke gateway ke salah satu, coba tool traceroute 111. Nah, langsung coba ke 222.22.10. Nah, tadi dari customer A ke router customer B itu lewat sini 111, lalu 12. Setelah itu, nah ini saya juga bingung kenapa tiba-tiba dia ke sini, tapi pokoknya dia nyambung aja.
ya udah langsung dia ke 222. Oke, kayaknya udah ya. Jadi ini ya. Oke, kayaknya lanjut ke langkah berikutnya, yaitu setting VPN server di router customer A, lalu untuk VPN kliennya di PC B1, di PC A1 juga. Nah, settingnya di PC A1 aja kayak Winbox, dikonekkan ke ini. Oke, jadi di PPP ini PPTP server di enable, lalu di bagian secret ditambahkan namanya, terserah biar gampang dan sesuai dengan perintah praktikum. Kasih user 1, passwordnya terserah juga. Servisnya yaitu ini PPLP, PPPLP, PPP, PPP, PPTP maksudnya. Untuk profilnya yaitu default encryption, dan untuk local addressnya yaitu 10.10.10.1, dan remote addressnya yaitu 10.10.10.2. Oke, oke. Oke, berikutnya di PC B1 di setting VPN kliennya. Nah, tadi kan udah nyoba. Oke, sebelum bentar, mending di create aja dulu. Create, di next, lalu ini dicentang yang ini, pilih yang itu, next. Untuk VPN virtual private network connection, lalu next. Namanya terserah, misalnya VPN to router customer A, next. Untuk hostname-nya yaitu 1.1.1.10, lalu oke, next. Di add shortcut. Nah, udah muncul. Coba sebelum disambungin ke VPN, mari dicoba dulu ping ke biar ada perbandingannya gitu. 92.168.1.11 ke, kalau nggak salah, ke PC A1. Nah, unreachable. Sekarang coba pakai, setelah disambungin ke VPN, user 1, passwordnya dimasukin, lalu di save, coba connect. Nah, ini udah dikonekin VPN. Coba sekarang kita ping ke PC A1. Nah, sekarang PC B1 sudah bisa mengping atau sudah dapat reply dari PC A1. Jadi PC B1 sudah bisa mengakses network dari private network dari router A1. Router A1, router, ya, router customer A maksudnya. Oke. Nah, lakukan IP config. Ini IP dari local area connection dari router B1, lalu ini ada IP sendiri untuk VPN-nya, yaitu yang kita setting tadi. Untuk remote connection yaitu 10.10.10.2. Oke,
Selanjutnya testing koneksi dengan ping sebelum dan sesudah VPN. Ini sebelum ini kayaknya ini sudah kita buat ya VPN untuk router customer A. Harusnya langkahnya sama aja. Jadi nanti setting VPN server di router customer B, lalu PC A1, lalu PC dari salah satu PC dari router customer A connect VPN. Jadi kayaknya sama aja, jadi nggak perlu diulangi, nanti dapat PC malah memperpanjang videonya tambah panjang nanti. Nah, pokoknya sebelum ini silang sesudahnya centang. Terusnya saya benar kayak gitu. Oke, selanjutnya tracer. Jadi dari PC B1 tracer ke PC A1. Jadi tracernya langsung ya, jadi nggak pakai ngelewati ke istilahnya internet lah, ini kita anggap sebagai internet ya router-router ini. Jadi nggak ke sini, jadi jalannya itu langsung ke yang dituju. Jadi yang mau dituju itu 192.168.111, jadi langsung ke situ, langsung seperti ada tunnel gitu kan VPN. Oke, gitu aja mungkin sedikit praktikum di sore hari menjelang maghrib ini. Udah maghrib ya. Terima kasih. Selamat sore atau selamat malam mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.